Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ma'alifu rahimallahu nafa'a bihi fidarini amin ya rabbal alamin. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa diniyah khususan al-mu'alif hadil kitab Abu Fadl As-Nuri At-Tuban qaddasahu sirrahu wa nawwara nurhahu wa ja'ala tadihi syai'illahi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sahabat-sahabat sekalian dimanapun panjenengan semuanya berada, memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, nampaknya khataman membalah kitab jauh dari yang diharapkan. Kita selama hampir 11 hari atau 12 hari baru sampai setengah. Biasanya model-model pesantren begitu ya, di akhir-akhir begitu pengen mengejar agar cepat khatam begitu, maka biasanya jarang memberikan ulasan, jarang menceritakan, tetapi langsung membaca. Barangkali kalau kita lihat kalender, ini nampaknya puasa tinggal besok, itu kalau lihat kalender ya. Sementara hari Jumat sudah lebaran, itu kalau kita lihat kalender. Tetapi bagi santri tetap menunggu hasil dari tidak hanya hisab, tetapi langsung melihat hilal secara langsung. Apabila hilal besok sore sudah nampak, maka tentu hari raya kita akan puasa, sehingga praktis tinggal malam ini dan besok subuh kita harus mengkhatamkan kitab ini. Baik, kita akan langsung membaca. Kalau sebelumnya itu kita membahas, kalau dalam cerita pewayangan ya, cerita pewayangan di awal-awal biasanya memperkenalkan tokoh demi tokoh. Ada tokoh A, tokoh B, tokoh C, kemudian masuk Punokawan begitu. Setelah itu kita akan masuk goro-goro. Nah, nampaknya di pertengahan kitab ini kita akan melihat goro-goro atau ramene zaman perebutan kekuasaan antara kerajaan Demak dengan kerajaan Mojopahit, yang sebenarnya Mojopahit ini adalah orang tua dari pemimpin Demak atau Raden Patah. Sementara Brawijaya sebagai pemimpin disebutkan di situ pemimpin Majapahit tidak mau masuk Islam di satu versi ya. Di satu versi bahwa sampai akhir hayatnya yang namanya Mojopahit tetap tidak mau masuk Islam. Sementara di versi yang lain ada yang mengatakan bahwa Prabu Brawijaya ketika bertapa di Gunung Lawu begitu belajar agama Islam bersama Sunan Kalijogo. Ini ada dua versi yang mengatakan Islamnya Brawijaya tidak atau dia masuk Islam. Baik, kita akan baca agar kita tahu sejarah tentang itu sebagaimana ditulis oleh Mbah Ndol yang mengarang dari kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma arada Utsman haj al-khuruj min Demak wa ma'u al-junud wal asakir labasa al-qamisa al-mutal sama al-musamma bi Untakusuma. Nah, kemudian ketika Utsman al-Haji akan keluar dari Demak yang bersama dengan para pasukan begitu, membawa pasukan-pasukan sudah sana aja, nggak usah diangkat.
membawa pasukan-pasukan ini membawa semacam baju kera ya, atau baju besi. Baju besi yang bernama atau yang diberi nama dengan Ontokusumo. Bahkan legenda tentang atau cerita tentang Ontokusumo sampai saat ini masih ada, yaitu dengan adanya beberapa pemuda, beberapa orang-orang pemuda begitu ingin mencari yang namanya Ontokusumo. Ya, Ontokusumo zaman kalau di sini diceritakan merupakan baju kere atau baju besi yang digunakan untuk berperang. Nah ini Utsman Haji menggunakan itu ketika akan berperang begitu. Wa wadda Raden Fataha. Kemudian Utsman Al-Hajj meminta izin kepada Raden Fatah, fa'adzana lahu fa kharaja wa sara raqiban al-farsi al-hazami amamal asakir wal junuda mudhallalan. Kemudian Amir Al-Hajj Utsman Haji ini meminta izin kepada Raden Fatah untuk berangkat berperang dengan mengendarai kuda dengan berwarna merah begitu, berada di paling depan pasukan. Nah, kemudian di model-model orang dahulu itu berperang dengan kemudian dibawa kayak semacam payung muto gitu, atau semacam payung yang memberikan kayak payung kebesaran begitulah, kira-kira seperti itu. Bimudzallatin safra'in wa nusyirat ar-royata amamahu wa khalqihi wa zuribat at-tabula wa buqatal harb. Kemudian di samping itu juga diiringi oleh genderang perang maupun nyanyi-nyanyian dan dengan menuju medan pertempuran. Wasara Amir Husain biyaminihi raqiban al-farsi al-ablaki. Kemudian Amir Husain ini berjalan berada di arah kanannya gitu dengan menunggang kuda yang berwarna abu-abu. Wasara Amir Hamzah shimalihi raqiban al-farsi al-asyabi gitu. Sementara Amir Hamzah ini berada di samping kirinya dengan mengendarai kuda yang berwarna kuning. Wasara ma'um al-junuda ka'annahum al-lubufu al-awadi. Kemudian mereka berangkat dengan beberapa pasukan, diumpamakan di situ kayak semut yang berbaris begitu ya. Al-muqanni'ina bil hadidi la yadharu minhum illa amaqa al-ahdaqi. Pokoknya berbaris begitu, membentuk barisan pasukan untuk berperang melawan Majapahit ini. Walam yazalu sairina hatta wasulu ila ghayatin. Mereka berjalan terus hingga sampai ke sebuah hutan begitu, tusamma Tunggorono gitu, yang disebut dengan alas Tunggorono atau hutan Tunggorono. Fawaqafa hunaka wa waqifu ma'ahu wa dhurubu al-khiyam. Kemudian berhenti di situ, membangun kemah begitu, dan merencanakan perjalanan untuk menyerang Majapahit. Summa kataba Utsman Al-Haji kitaban yursalu ila maliki Majapahit. Kemudian Utsman Al-Haji ini menulis surat gitu ya, yang dikirimkan untuk diberikan kepada Raja Majapahit. Inilah bedanya para kesatria dahulu ketika akan berperang itu memberikan semacam ultimatum atau tantangan perang gitu ya. Beda dengan apa yang dilakukan kalau kita lihat film Pearl Harbor gitu ya, apa yang dilakukan Jepang itu ketika menyerang Pearl Harbor Amerika itu tanpa ultimatum sehingga dianggap sebagai kejahatan perang ya. Ini dan itu dilakukan oleh Jepang. Ini bukan yang dilakukan seorang kesatria. Karena kesatria itu kalau mau perang itu biasanya 1 lawan 1 atau maju bersama-sama begitu ya, dengan saling berhadapan-hadapan. Sementara kalau kita berada di era media sosial seperti ini ya, ini kita tidak melihat istilah yang namanya
apa yang saya katakan sebagai seorang kesatria gitu ya, tidak berani berhadapan langsung, beraninya adu komentar gitu ya, kemudian copy paste dari sana sini yang kemudian digunakan untuk dalil menyerang sana sini, sementara dia tidak berani keluar, diajak berdebat atau diajak berketemuan gitu nggak berani. Ini yang sering dihadapi di medan kalau kita istilahkan jihad di dunia medsos begitu ya. Maka tantangan bagi kita adalah memberikan konten-konten yang bernutrisi dan bergizi begitu ya, tidak melulu kalau dahulu itu konten-konten media sosial dikuasai oleh mereka gitu ya, sehingga masyarakat tidak mendapatkan edukasi yang cukup untuk mendapatkan tentang misalkan tentang Islam, tentang hal-hal yang saya kira baik untuk diketahui oleh masyarakat, masih dikuasai mereka, sehingga tantangan bagi kita generasi muda untuk memberikan konten-konten yang positif. Salah satu contohnya misalkan kayak seperti ini ya, ini mudah-mudahan bisa dianggap sebagai konten positif ya, yang seharusnya biasanya ini hanya eksklusif berada di kalangan pesantren, berada di kalangan pondok gitu, yang diajarkan setiap pasanan gitu ya, ngebut, ngatamkan kitab. Sementara 2 tahun ini kita melihat banyak sekali kiai-kiai muda, kiai-kiai yang melek IT begitu, memberikan konten secara positif di dunia maya. Dan harapannya ke depan model-model seperti ini, konten-konten seperti ini akan lebih banyak diberikan gitu ya, dan itu tentu menjadi harapan dan catatan kita bersama untuk menambah jumlah dari konten-konten yang positif begitu. Baik, saya lanjutkan. Setelah mengirim surat, menulis surat dikirimkan kepada Prabu Brawijaya, kemudian sumaro'a rajulan yarkabu firosan fa'aqafuhu fasalahu Usman al-Has man anta ya rajul faqala lahu rajul inni min ahli qaryatin tusama cakar ayam wa ana raisuha arsalani Malik Brawijaya li astoya di boba. Ketika akan mengirimkan surat, ternyata ada seseorang pemuda yang datang begitu, yang berasal dari kampung, di sini disebutkan kampung Cakar Ayam begitu, yang merupakan kepala kampung lah bisa dikatakan itu, tapi masih ikut atau mengikuti Majapahit atau berada di bawah kekuasaan Majapahit begitu. Kemudian ditanya, kamu ini siapa gitu loh, bahwa saya ini diutus oleh Prabu Brawijaya begitu. Faqalahu kemudian faqalahu Usman al-Haj, kemudian Usman Haji, pemimpin pasukan Demak gitu ya, bertanya kepadanya, hal laka fi hamli kitabin aba'athuhu ma'aka ila Malik Brawijaya, apakah kamu ini membawa apa istilahnya surat dari Prabu Brawijaya sebagai utusan gitu. Faqalahu rajul na'am, iya saya bawa ini ya, bawa kitabnya gitu. Fanawalahu iyahu, kemudian dia memberikan kepada Usman al-Haj gitu. Faraja rajulu min fawrihi wajadda fi sirrihi hatta wasala ila Majapahit. Setelah memberikan surat itu kemudian dia balik ke Majapahit. Fadakhala ala Malik Brawijaya wa baina yadayhi al-umara wal wazara wal wuzara fanawalahu rajul al-kitaba fafatahahu faidan fihi min Usman al-Haj al-mulaqabu bi Sunan Ngudung ila Malik Brawijaya wa Malik Majapahit. Kemudian dia memberikan surat yang berasal dari Amir Usman al-Haj atau yang dikenal dengan Sunan Ngudung gitu ya. Daerah mana kemarin ya, saya agak sempat lupa itu ya, Sunan Ngudung ini. Ini ada Bunyai ini, alhamdulillah ini Bunyai dari Jombang dan Kediri ini hadir dan rawuh ini, jadi saya jadi sungkan ini ya, dengan beliau ini. Membawa surat itu kemudian diberikan kepada Brawijaya, kemudian dibuka begitu ya, dibuka ini Rasulul Maliki Raden Fatah
malakun Demak gitu, bahwa saya adalah utusan Raden Fatah, Raja Demak. Arsalani wa mamai ya minal asakiri ilaika linad'uka wa jami'a ahla baladika ila dinil Islam. Fa in abaitum najasnakum bil qital fa in kuntum minar rijali faqad sa'amtum al hayata fa'tuna fi ghayatin tunggorono gitu ya. Ini sebuah tantangan surat tantangan begitu ya, yang diberikan oleh Sunan Ngudung, yang dititipkan oleh seorang pemuda sebagai utusan gitu ya, untuk membawa surat itu kepada Ratu Brawijaya. Lah, dalam surat itu disampaikan begini, bahwa saya ini adalah Sunan Ngudung, utusan dari Raden Fatah, yang merupakan Raja Demak begitu. Nah, dalam surat itu tertulis bahwa saya ingin mengajak kepadamu untuk masuk Islam bersama penduduk Demak. Jadi sebelum berperang ternyata masih sempat berdakwah untuk mengajak masuk Islam gitu. Apabila engkau semua tidak mau menuruti, maka akan terjadi peperangan, dan saya bersama pasukan sudah menunggumu di hutan Tunggorono begitu ya. Ini surat yang dituliskan Sunan Ngudung yang diberikan kepada Prabu Brawijaya. Falama afrogo Brawijaya min qiraatil kitabi faqala li wazirihi Gajah Seno, ayyuhal wazir, inna fatahan ba'athahu junudahu muslihina liyuqatiluna wahum al-an fi ghabatin Tunggorono. Kemudian siapa tadi, Prabu Brawijaya memerintahkan kepada patihnya, yaitu yang bernama Gajah Seno, weh patih-patihku gitu ya, patih-patihku, bahwasanya Raden Patah bersama pasukannya akan memerangi kita sekarang. Mereka berada di hutan Tunggorono begitu ya. Fadhhab ila liqaihim wal yakun ma'aka asruna alfa alfin minal junudi wal asakir wal sahibaka Arya Jambul bin Ki Jaran Penoleh gitu. Nah, kemudian Prabu Brawijaya memerintahkan kepada Gajah Seno untuk membawa pasukan 20 alfin berarti istilahnya 1.000.000 ya. Nah, ini ada pertanyaan, hutan Tunggorono ini daerah mana ya? Padahal setahu saya Tunggorono itu nama daerah yang berada di sebelah baratnya Semarang ya. Padahal posisi Demak itu kan timurnya Semarang. Ini yang menjadi pertanyaan. Hutan Tunggorono. Bahkan sekarang itu ada nama daerah namanya Tunggorono. Itu kalau nggak salah kecamatan Tunggorono itu. Masuk wilayah kalau nggak Pekalongan, Pemalang, Tunggorono itu. Sementara kalau pasukan Demak nyerang Majapahit itu kan berarti ke arah timur. Loh, kok alasnya kok Tunggorono? Nah, ini yang janggal ya. Meskipun mohon maaf ya Mbah Yaidol ya, meskipun yang ngarap ini seorang kiai, tapi kalau misalkan agak atau barangkali yang ditulis beliau benar, bahwa dahulu memang antara Demak sampai dengan Mojokerto gitu ada sebuah hutan yang bernama Tunggorono. Mungkin ada benarnya juga. Kalau misalkan ada hutan itu, kemungkinan berada di daerah antara Lasem atau daerah Tuban, kira-kira ya daerah situ kalau misalkan alasnya itu ya. Nah, tapi wallahu alam lah mana yang betul ya untuk penyebutan daerah. Tapi pada prinsipnya bahwa pasukan Demak ini yang menyerang dulu, artinya berangkat dulu ke arah timur gitu. Sementara Majapahit masih berdiam diri menunggu serangan begitu. Tetapi setelah mendapatkan surat itu, kemudian Brawijaya mengirimkan 20.000 ini tapi kok aneh juga ya, di sini disebutkan, ini mohon maaf yang lebih paham bahasa Arab ya, tulisannya itu isruna alfa alfin. Isruna itu 20, alfa itu 1000, alfin itu 1000. Kalau alfa alfin itu menurut arti saya itu juta. Masa 20 juta pasukan ya?
Nah ini atau kelebihan alfennya ya. Waduh, rata-rata itu contoh misalkan zamannya siapa ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu kan paling banyak membawa 200 sampai 300 ribu pasukan ketika menaklukkan Palestina ya, atau daerah Aqsa Palestina begitu. Itu hanya membawa 300 pasukan. Nah, sementara ini kok 20 juta ini, masa penduduk Jawa itu masih ada 20 juta saat itu ya. Saya kira kalau pasukan tuh kelasnya paling ya ratusan ribu lah, nggak sampai juta lah. Nah, di sini tuliskan Isyruna alfa alfin. Ini ada alumni ini jurusan Arab ini, Gus Ainur Rafiq ini. Mohon dibantu. Isyruna alfa alfin itu artinya 20 juta apa 20 ribu atau apa ya istilahnya ini. Kayaknya kalau saya cenderung ke 20 ribu ini. Kayaknya kelebihan alfinnya ini. Minat junudi dari pasukan wal asakiri dan pasukan gitu. Wali sahibuka Arya Jambul, artinya setelah membawa pasukan 20.000 kemudian meminta atau mengajak yang namanya Arya Jambul gitu, anak dari Kijaran Penoleh. Fakhul jaga jaseno wa mamahu qasidina nahwa ghayati Tunggorono. Kemudian mereka berangkat menuju hutan Tunggorono gitu. Falamma wasalu ilaiha wa qal kita dunaka bainal haitaini wal tahamal kital. Kemudian ketika mereka sampai, maka terjadilah perperangan di sana antara dua kubu yang berperang. Wakafuru fihi ma'al qutla, dan banyak di antara keduanya yang terbunuh. Walam taghlab ahaduma al-ukhra, kemudian di antara satu dan yang lainnya tidak ada yang mengalah gitu. Sumada Gajah Seno al-muslimina ila al-mubarazah fakhurza ilaihi Amir Husain fatadhoroba fatabo'ana wa waqa'atu ta'anu ala jambil Amir Husain wa nafada jambil ukhra qamaitan radhiyallahu anhu wa jalal jannat amathwahu. Kemudian Gajah Seno ini maju di depan gitu. Nah, kalau 10.000 asyrota alfa alfin, ini 10.000. Oh, berarti betul ya, 20.000 ya, membawa 20.000 pasukan ya. Nah, ini untungnya ada yang alumni jurusan bahasa Arab ini, agak terbantu ini. Kemudian kita lanjut, begitu terjadi peperangan gitu ya, namanya Gajah Seno itu maju di depan sendiri, menantang semua kaum muslimin Demak gitu ya. Kemudian siapa yang maju untuk nandangi atau menghadapi si Gajah Seno? Yang maju adalah Amir Husain. Kemudian terjadi perperangan kedua, saling menombak begitu. Kemudian Amir Husain ini tertombak di bagian jambi ini, lambungnya gitu ya. Kemudian tembus ke lambung yang lain, sehingga mengakibatkan Amir Husain meninggal dalam pertempuran. Mudah-mudahan radhiyallahu anhu wa ja'al jannata mathwahu. Mudah-mudahan Allah meridhoi Amir Husain dan menjadikan surga baginya. Summa kharaja ilai Amir Hamzah fatadhoroba watadha'ana hatta talal qital bainahuma wa lam yazul ahadun al-ukhra fakharaja ilaihima Utsman al-Hajj wa ma'ahu salah satu rajulin fatana Utsman. Nah, ini kalau kepanjangan agak susah ini. Kemudian setelah meninggalnya Amir Husain, kemudian Amir Hamzah maju. Kemudian terjadi peperangan antara keduanya, Amir Hamzah dan siapa tadi, Gajah Seno gitu ya. Terjadi peperangan kedua, saling menombak sehingga kedua-duanya saling membunuh gitu. Dan tidak saling mengalah antara keduanya begitu. Fakhul lima Utsman al-Hajj wa ma'u salah satu rajulin. Kemudian Utsman al-Hajj ini maju bersama 3 orang pemuda, 3 orang laki-laki begitu. Fatwana Utsman al-Hajj katafa Gajah Seno bi khurbatin fi yadihi fanafadat ila sudrihi fa waqa'a maitan wa radahu jahu ila nari wa bi'sal qarar. Kemudian menombak si Gajah Seno sehingga Gajah Seno meninggal di tangan Amir Hamzah begitu. Saya lanjutkan, ini agak cepat, jarang
jarang saya berikan ulasan ya, karena kalau dalam peperangan itu kan ya penulis cerita itu kan membuat apa ya, sin A, sin B, sin C gitu ya. Jadi segmen A, segmen B ini diterangkan secara agak lumayan detail ini. Ini terjadi perang dengan ini, dengan ini dengan ini, dengan ini dengan ini, dengan ini begitu ya. Nah, sehingga ini harus kita baca terus dan tidak perlu saya jelaskan gitu. Artinya juga sudah menceritakan tentang keadaan yang hampir sesungguhnya begitu. Saya lanjutkan. Walam yang berkokhilai dan min asakiril muslimina illa salasuna rojulan, hingga akhirnya apa, pasukan kaum muslimin, kaum Demak begitu, hingga tinggal 30 orang saja gitu. Wajah minal Majapahit junudan akhiruna kathiruna wa ma'ahum al asnihata. Sementara pasukan Majapahit ini masih datang berbondong-bondong gitu ya. Akhirnya kathirun yang banyak gitu. Sementara mereka disertai dengan perlengkapan perang yang lengkap gitu. Ya, semacam peralatan tempur yang lengkap gitu. Kemudian fatafarraqal muslimuna salasa firaqin. Kemudian pasukan muslim tercerai berai dengan tiga tempat gitu ya, tiga arah begitu. Firqatan tuqatilu minal jihati al-yumna wa firqatan min jihatil yusra wa firqatan minal wusta. Kemudian terbagi menjadi tiga pasukan ya, tiga bagian ya. Ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang tengah gitu. Semuanya terjadi peperangan gitu ya. Kemudian faltaqot hunaka al-fi'atani wal tahma bainahuma al-qitala wa kathura al-qital wal jaruhati fil kufar. Kemudian terjadi perang-perangan ya, pertempuran antara bagian-bagian itu sehingga terjadi banyak yang meninggal, banyak yang mati di kalangan pasukan Majapahit begitu. Fanghazimu nahzama Arya Jambul wa farra min ghairin nafatin rojian ila Majapahit. Kemudian Arya Jambul nih yang temannya tadi Gajah Seno itu melarikan diri ya, melarikan diri menuju Majapahit gitu. Fatakholala Maliki Brawijaya bagian moro dengan menghadap ke Prabu Brawijaya sambil nangis. Arya Jambul, aduh Kak Sang Prabu begitu ya, sambil nangis. Waqala lahu anna wazir Gajah Seno qutila fil qital. Kemudian dia bercerita bahwa Gajah Arya Seno itu, Patih Gajah Seno itu mati dalam pertempuran. Walam yabqa min junudika illa qalil. Sementara pasukanmu tinggal sedikit gitu ya di sana gitu. Kemudian walida asra'tu rojian ilaika li ikhbari bima waqa'alahum. Untuk itu makanya saya pulang untuk memberikan kabar ini kepadamu gitu ya. Tinggal sedikit ternyata. Hadza ma kana min amri Gajah Seno wa Arya Jambul. Ini cerita tentang Gajah Seno dan Arya Jambul. Wa amal muslimuna fa'ang jaza ila ghabatin tusamma kerawang. Sementara orang-orang muslim ini berkumpul di alas ya, di hutan begitu yang disebut atau tusamma kerawang. Kerawang daerah mana? Ada yang tahu Kerawang? Pokoknya dekat dengan ini kalau saya baca lanjutannya itu kira-kira itu antara Lamongan atau Tuban gitulah kira-kira hutannya. Jadi belum sampai ke kota rajanya ini. Malah Karawang. Kalau Kerawang itu malah balik lagi Kerawang dan Bekasi, nanti dikira puisinya Khairil Anwar ini. Berkumpul di hutan Kerawang ya. Kemudian walamnya beko minhum ila ihda asyara rojulan. Di sana hanya tinggal 11 pemuda saja. Watu syawiru fi arsala rojulin minhum ila Demaili akhbaro khalifah Raden Fatah gitu. Kemudian salah satu dipimpin salah satu diutus gitu ya untuk kembali ke Demak memberikan kabar karena
jumlah pasukan Demak hanya tinggal 11 orang yang sekarang berada di hutan Kerawang gitu. Bima jaralahum wal kufara walisu ali madada minal muqatilina walil isti'adzani fil kitafil kufari thaniyan marotan. Kemudian untuk kembali ke Demak, menyampaikan berita itu kepada Raden Patah dan minta pertolongan untuk ditambah lagi pasukannya, pasukan cadangan atau pasukan yang berangkat untuk membantu di medan perang untuk mempersiapkan pertarungan untuk yang kedua kalinya gitu ya. Ini seru sekali ya. Kalau versi yang lain begitu menceritakan antara Demak dengan Majapahit itu tidak terjadi peperangan ya, karena ada versi bahwa Majapahit ini runtuh itu diambil oleh Kediri. Nah, diambil Kediri ya kan, dari dulu itu antara Kediri, Gelang-Gelang dengan Singosari ini kan istilahnya sering berperang gitu ya. Kediri, Gelang-Gelang dikalahkan oleh Singosari hingga membentuk kerajaan Singosari. Singosari diserang lagi oleh Kediri, kalah, hingga salah satunya mendirikan Majapahit itu Raden Wijaya. Jadi saling pertemuan. Kemudian Majapahit sendiri di akhir-akhir masa itu mulai berkurang ya, pamor, kekuatan dan sebagainya. Banyak kerajaan-kerajaan yang melepaskan diri, sementara tidak tahu menau daerah terdekatnya saja, yaitu Kediri, ini bersiap-siap untuk melakukan pemberontakan. Bahkan beberapa cerita kayak novelnya, kayak tulisan dari Langit Krisna Haryadi itu menceritakan tentang detail itu ya, meskipun dengan menggunakan versi novel itu bagaimana Kediri menyerang Majapahit gitu. Nah sementara versinya Bantul ini Demak nyerang Majapahit. Jadi banyak versi dan multi tafsir sekali kalau kita berbicara tentang sejarah gitu ya. Butuh data dan butuh istilahnya referensi yang cukup untuk menerjemahkan sebuah sejarah gitu. Saya break dulu guys. Poso tinggal besok ya guys. Aduh, padahal ibadah kita masih belum apa-apa ya. Baik, saya lanjutkan bacaannya. Farsalu rajulan minhum fasara hatta wasalana Demak wadah iki kan sudah kebaca tadi. Faqala al-khalifatu lil wazir Abdissalam, ya Abdissalam, inna Usman al-Hajj arsala ilayya rasulan liyukhbironi bi anna Amir Husain qad istashhada wa lam yabqa minal muslimina illa ahda asyara gitu. Bahwa Usman al-Haji atau Sunan Ngudung ini mengirim utusan kepada kita menceritakan bahwa Sayyid Amir Husain telah meninggal dalam pertempuran, sementara pasukan Demak hanya tinggal 11 orang di sana begitu. Nah ini kemudian bertanya kepada patihnya yang namanya Abdussalam ini, wa annahu sa'ala ang tamida bimidadi minal juyushi wa qad in haza al-an fi ghubatin Kerawang fajma rijalan min ahlil kital wa ba'athum ilahi. Kemudian Abdussalam diperintahkan oleh Raden Patah begitu untuk mengumpulkan pemuda-pemuda yang siap bertempur untuk menuju Kerawang gitu. Fa kharaja Abdussalam min inda khalifati wa darabatu bula wal bunqata wa nada finnas an halimu wa tahibu lil qital. Kemudian menabuh genderang di alun-alun gitu ya, dong woro-woro pengumuman gitu ya, barang siapa yang kuat mengangkat senjata, ayo kita berkumpul bersama saya untuk berperang melawan Majapahit, kira-kira gitulah pengumumannya gitu. Tapi yang nganggo basa
Jawa guys, ini kan bahasa Indonesia ya, berperang gitu. Falamastama'u ingdahu qala lahum innal khalifata ba'atha juyushan likitali kufarin likitali kufari Mojopahit. Kemudian setelah kumpul disampaikan begini, bahwa khalifah Raden Patah memerintahkan pemuda-pemuda untuk berperang melawan Mojopahit gitu. Wa ammaro alaihim Utsman al-Hajj wa annahu arsala rasulan ila khalifah yas'alu al-midada minal juyushi walida jama'tukum fasiru ila ikhwanikum li'anati tahum watlabu Utsman al-Hajj fa'inu al-an qad inhaza huwa wa mamahu ila ghobati Kerawang gitu ya. Nah, karena itu Utsman al-Hajj itu meminta pertolongan kepada Raden Fatah untuk mengirimkan bala bantuan gitu. Makanya saya kumpulkan kalian untuk dipersiapkan untuk berangkat perang. Jawabannya apa? Qalu sam'an wa ta'atan, siap gitu ya. Wa qala al-khalifatu lil wazir Abdussalam. Raden Fatah bicara kepada Abdussalam ini, ud'u ilayya al-Hajj Utsman fadahu falamma masala baina yadayya al-khalifah qala lahu anna ibnaka qad istashhada wa inni ja'altuka maqamahu fadhhab ila Utsman al-Hajj amiril hada al-jaish al-mab'us. Abdussalam ini menyampaikan agar nanti kalau ketemu dengan Haji Utsman begitu, sampaikan padanya. Jadi ada nama Utsman al-Hajj, ada al-Hajj Utsman. Jadi dua kakak beradik ini sebenarnya. Saya agak lupa ceritanya kemarin. Kalau kemarin di pendahuluan diceritakan ya, ini anaknya siapa gitu ya. Utsman al-Hajj ini merupakan bapaknya dari Sayyid, tadi siapa yang meninggal? Sayyid Husain gitu ya, yang meninggal untuk supaya berangkat berperang menggantikan posisi anaknya sebagai komandan perang, memimpin pasukan yang akan berangkat ini begitu ya. Faqala sam'an wa ta'atan fawadda'a khalifah huwa wa man ma'ahu fakharaju wa saru wa waraqibun alal farosi azhama ila an wasalu ila Kerawang. Mereka kemudian berangkat menggunakan kuda menuju hutan Kerawang. Fasallimu ala Utsman al-Hajj warada alaihim assalam. Kemudian mereka mengucapkan salam kepada Utsman al-Hajj gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatasyawaru fi amril qital. Kemudian mereka berembuk membahas strategi perang gitu. Hadza ma kana min amri al-muslimin. Nah, itu tadi cerita dari Demak membawa pasukan yang lumayan banyak, ternyata tinggal 11 orang gitu. Kemudian minta bala bantuan, kemudian dikirimkan Utsman al-Hajj untuk memimpin menggantikan anaknya yang telah mati syahid gitu. Wa amma makana min amri Maliki Brawijaya. Dan adapun yang terjadi dengan Maliki Brawijaya, fa innahu lama sami'a kalama Arya Jambul, ketika mendengar cerita dari Arya Jambul, qala li wazir Gajah Mada. Kemudian berkata kepada Patih Gajah Mada. Ini kok ada nama Gajah Mada juga ya. Ada Gajah Mada, Gajah Seno, dan satu lagi gajah apa tadi ya. Kemarin ada 3 orang kakak beradik yang semuanya namanya Gajah. Ini saya kira bukan Gajah Mada zamannya Hayam Wuruk, beda lagi ya. Ya wazir arsala rasulaini ila Pengging wala Ponorogo liswali midada minal juyushi farsala rasulaini ilaihima wa ma'ahuma kitaba Brawijaya. Patih gitu ya, saya mengutus 2 orang utusan menuju ke Pengging dan ke
Ponorogo untuk mengirim pasukan pembantu gitu ya. Nah, dititipi dibawakan surat ini apa istilahnya, ternyata Mojopahit juga minta bantuan ke negara-negara bawahannya untuk mengirimkan pasukan karena mulai terdesak oleh Demak begitu. Falama wasala Rasul ila Pengging dakhala ala Amir Andoyo Ningrat fanawalahu alkitaba fafatahu faidan fihi. Kemudian utusan itu sampai ke Pengging dan bertemu dengan rajanya yang bernama Andoyo Ningrat gitu, dan kemudian menyerahkan surat gitu ya yang ditulis oleh Raja Brawijaya. Al-muhimma al-ikhbaro bi anna Majapahit ja'ahu junudun minal muslimina min Demak faba daro bi ba'thi midada minal junudi likita liha ula'il muslimin gitu ya. Bahwasanya dalam surat itu tertulis Prabu Brawijaya meminta bantuan pasukan dari Pengging untuk dikirimkan pasukan karena Majapahit diserang oleh Demak gitu. Falamma faragha min qiraatil kitab amaro bidhar bitabu wal buqati wa amara bi jam'il junuda falamma ijtama'u indahu qala lahum inna jama'tukum li anni uridu an angsura maliki Mojopahit. Kemudian genderang pengumuman itu pengumuman bahwasanya saya mengumpul kalian untuk menjadi prajurit-prajurit untuk membantu Mojopahit begitu. Fa innahu ja'ahu junudun minal muslimin likitaillahu fadhabu ma'i qalu sam'an wa ta'atan. Kemudian penduduk-penduduk itu yang dikumpulkan oleh siapa tadi itu Ratu Pengging begitu ya, Ratu Pengging yang bernama Andoyo Ningrat gitu. Akhirnya mereka menyatakan siap membantu Mojopahit untuk berperang gitu. Fakhojamahum wasaru ila Majapahit walama samia Arya Dandang Urahan Roisu Kuryatin Tengger yan anna Amir Andoyo Ningrat saro wa mamahu ila Majapahit lil kital. Kemudian ketika mendengarkan itu, mereka kemudian berbondong-bondong menuju Mojopahit ya, pasukan-pasukan itu untuk membantu Mojopahit. Kemudian ketika seorang kepala dukuh Tengger gitu yang bernama Arya Dandang Urahan mendengar bahwa Andoyo Ningrat menuju Mojopahit, maka akhoda ar-ramha wa kharaja raqibanil farsi wa biyadihi sautun qasidan nahwa Majapahit. Kemudian dia teriak-teriak gitu dengan membawa peralatan perang, anak panah gitu, dengan naik kuda menuju Mojopahit. Hatta wasala ilahi fadakhala ala abihi Dandang Wacono. Kemudian dia mendatangi ayahnya yang bernama Dandang Wacono. Hadza makana min amri Rasul Brawijaya alladzi arsalahu ila Pengging. Ini merupakan cerita dari utusan Brawijaya yang dikirim ke Pengging. Wa amar Rasul alladzi arsalahu ila Ponorogo fa innahu sara hatta wasala ila Ponorogo wa dakhala Betara Katong bin Brawijaya. Adapun utusan yang dikirim ke Ponorogo akhirnya sampai ke Ponorogo dan bertemu dengan Betara Katong yang tak lain adalah merupakan anak kandung dari Brawijaya. Jadi Betara Katong anak Brawijaya. Fanawalahu alkitaba fafatahu wa qara'ahu. Kemudian diberikan surat dari Brawijaya, kemudian dibaca oleh Betara Katong. Falam faragha min qiraatihi wa fahama ma fihi arsala rasulan ilal amiri luwanu wa ma'hu kitabahu fadzabar rusulu wa sarahata wasala ila amiri luwanu. Bawa kitab ini ke Patih Luwanu sana. Wa dakhala alif anawahu kitab fafatahu fa idan fihi innahu qad wasala ilayya kitabun min abi maliki Brawijaya fihi annahu qad jaa junudu min Demak gitu ya ila Majapahit
disampaikan di surat itu kepada Luwanu gitu ya, Patih Luwanu, bahwa apa istilahnya, ayahku mengirimkan surat itu, Brawijaya ngirim surat kepadaku untuk meminta bantuan dikumpulkan prajurit-prajurit untuk membantu Mojopahit gitu. Inau qadja junudu min damma ila Majapahit wa anal wazir Gajah Sena koto kutila. Adapun Patih Gajah Sena telah meninggal di dalam peperangan. Farju min akhi al-amir Luwanu an yasiru bil junudi ila Majapahit linasril maliki Brawijaya wa qabla zahabika ila Majapahit arju antajia ila Ponorogo awalan. Sebelum kamu berangkat ke Mojopahit, datang dulu ke Ponorogo gitu ya. Famara Amir Luwanu biidatil farosi. Kemudian Luwanu mengumpulkan atau menyiapkan kuda-kuda gitu ya. Allazi launu azhamu wa khoda ramha faraqibal farosa wa darabahu bisauti fasaro hatta wasala Ponorogo. Kemudian naik kuda menuju Ponorogo. Wa dakhala akhi Bathara Katong. Kemudian dia mendatangi saudaranya yang bernama Bathara Katong. Fajalasa faqala Bathara Katong ya akhi Dipati. Kemudian Bathara Katong ngomong ya, atau bicara kepada saudaranya yang bernama Dipati. Ya akhi, idzhab anta wa akhuka, saudara, wa makuma al-junuda. Saudaraku Dipati dan saudaramu saudara untuk berangkat ke Majapahit membawa pasukan gitu. Fawada'ahu wa kharaja wa raqiba Dipati al-Farosa al-Adama wa raqiba saudara al-Farosa al-Ablaqa fasara wa ma'ahuma hatta wasalu ila Majapahit. Kemudian Dipati dan saudara ini nama orang ya, bukan saudara dalam bahasa Indonesia ya, saudara gitu. Kemudian berangkat menggunakan kuda menuju Mojopahit. Wa qad ijtama fi al-umara wal wuzara wa tasyawaru fi amril harbi. Kemudian di sana sudah berkumpul para wazir, para patih dan para pemimpin-pemimpin untuk berunding mensiasati peperangan. Nah, itu cerita Prabu Brawijaya meminta bantuan kepada Ponorogo dan Pengging. Saya lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at junudul muslimina ila Karawang Sami al-waziru angdoyoning rabbi dzalika. Ketika pasukan muslim datang ke Kerawang, Andoyong Rengrap mendengar itu gitu. Faja ila Brawijaya wa akhbaru bidzalika. Kemudian dia datang ke Brawijaya untuk menyampaikannya. Fa amara Brawijaya al-wuzara awal umara biliqa'i junudal muslimin biliqa'i junudil muslimina. Kemudian Brawijaya memerintahkan kepada patih-patih dan pemimpin-pemimpin untuk menemui pasukan kaum muslimin. Wa qala lil wazir Gajah Mada idzhab anta wal yakun bidzalika fi harusatil baladi al waziru aryaba'ah wal wazir lembu nisroya wa asakiruhuma. Kemudian Prabu Brawijaya memerintahkan kepada Gajah Mada untuk berangkat bersama Arya Bungah dan Patih Lembu Nisroya. Waja'ala Brawijaya Raden Gugur ibnahu qaidal jaish. Kemudian Brawijaya menjadikan Raden Gugur yang merupakan anaknya sebagai panglima perang. Wajah al-waziru pecat tondo min terong wa mau amir lawung wal amir terosaba teroso gitu ya, teroso wal amir Sukodono wa maum alfa mangkotil. Kemudian patih-patih pada yang datang yang membantu, yaitu Patih Pecat Tondo dari Terong
yang bersama dengan Amir Lawung dan Amir Terosobo gitu, dan Amir Sukodono, dan bersama mereka 1000 pasukan gitu. Fa kharaja haula'il junudi al-mujtami'una fi Majapahit wa saru hatta wasalu ila Ghabati Kerawang. Kemudian mereka berangkat dari Majapahit menuju hutan Kerawang. Wangko sama junudu Majapahit salah satu aqsamin liyatana wabu faqatatalah hunakal muslimun al-kufar wal taqa jam'ani wal tahamal qital. Kemudian pasukan Majapahit dibagi 3 pasukan untuk berperang menghadapi kaum muslimin, dan terjadilah perang antara keduanya. Wakutila minal kufari mala yuhso, dan pasukan kafir terbunuh dengan jumlah yang tak terhitung. Sementara wakutila minal muslimina asyrota alafin wa asyrota angfasin gitu. Kemudian dari kaum muslimin terbunuh 10.000 pasukan gitu. Walam yamdo al-amidata yasirotan hatta ja'a midatun min Majapahit bi aslihati kasiratan fa kharaja ilaihim Amir Hamzah wa Haji Usman wa qatalahum an akhirih. Begitu juga pasukan bantuan dari Majapahit datang berbondong-bondong terus. Nah, tapi Amir Hamzah maupun Haji Usman memeranginya pasukan-pasukan yang tercacar itu. Fakhurja ilaihi marujulun min rijali Majapahit yuqalu ulung kembang wa huwa Amir Brongkal aku zaujate Brawijaya. Kemudian datang maju ya seorang rojul, seorang pemuda gitu yang bernama ulung kembang gitu ya, merupakan pemimpin dari Brongkal yang merupakan saudara dari istrinya Brawijaya. Waqala ayyuhal muslimun in kuntum sa'amtum al hayata fataqaddimu ilayya jami'an wa ana ulung kembang. Nantang apa kaum muslimin ya. Kamu muslimin nih maju. Kalau kamu Melayu larilah kalau kamu yang hidup, kalau nggak mau sini yang mau maju begitu. In kuntum sa'amtum ya, fakhurja ilahi Amir Hamzah fataqatala walam yalbas illa qalilan hatta ta'anahu Amir Hamzah fi sadrihi wa waqa'a maitan wa ajalallahu ruhahu ilan nari wa bi'sal qarar. Hingga akhirnya Amir Hamzah maju memeranginya begitu ya, kemudian ditombak dadanya ditombak oleh Amir Hamzah sehingga matilah si ulung kambang itu. Suma kharaja ilal muslimina al-waziru Andang Wucono wa kharaja ilai Amir Hamzah. Sekarang Andang Wucono berhadapan dengan Amir Hamzah. Fatadharaba wa taqana zamana walam yaghrib ihdahuma al-ukhra wal qayara al-qiya rumhayhima wa tadharaba biharbintayhima walam yazala ala dzalika hatta ta'aba fastaroha lil anqi wa syibh. Kemudian terjadi peperangan antara siapa tadi? Amir Hamzah dan Patih Andang Wucono gitu ya, perang terus nggak selesai sampai break makan dan minum dulu. Ada perang break ini. Falama raja ilaihima al-quwata qoma wa ta'ana aidan walam yazq ahaduma al-ukhra faja ilaihima al-hajil Usman wa qala la yanbaghi an takuna mutadharribina bi harbataini bal kana yanbaghi an takuna mutadharribina bi hurbatin wahidatin ala tanawubi. Fa akhadha al-Haji Usman hurbatan Amir Hamzah
wa qala li dandang wacono ayyal kafir ta'an sari'an fa ta'ana dandang wacono al amir hamzah wa naba'ahu ata'nu wa ngasurat hurbatan dandang wacono gitu. Kemudian setelah istirahat terjadi pertemuan lagi antara Dandang Wacono dengan Haji Usman gitu ya, hingga akhirnya Dandang Wacono kalah dalam pertempuran itu. Kemudian faqala al Haji Usman ayyul kafir A'ra Amir Hamzah hurbatika fa'arahu iyahu faqala Haji Usman ya Amir Hamzah atau anahu sari'an fa innahu qad jaa ajaluhu fata'anuhu fi sadri wa nafadha ta'anu ila katafihi fa waqa'a maitan wa ajalallahu bi ruhi ilan nari wa bi'sal qarar. Ya, hingga akhirnya meninggal gitu ya. Fasami'at Dandang Wurahan bin Dandang Wacono, ini anaknya ya, Dandang Wacono, anak jenengnya yang bernama Dandang Wurahan, ketika mendengar ayahnya meninggal, anapa qad sara maqtulan fa ghadiba ghadban syadidan. Ketika mendengar bapaknya mati gitu ya, anaknya langsung marah begitu ya. Fa ghazala Amir Hamzah wa ta'aru ramhahu ala atiqihi qasidan bidalika akhadha tha'ra abihi fatata'ana huwa wa Amir Hamzah wa lam yalbas illa wa qata'anahu Amir Hamzah fi jambi wa nafadha ta'nu ila jambil ukhfa wa qamaitan wa jallahu bi ruhilan nari wa bi'sal qarar. Kemudian anaknya Dandang Wurahan ini yang merupakan anak dari Dandang Wacono itu mau marah begitu, maju perang, pengen mengambil jasadnya, tapi diperangi oleh Haji Usman begitu, akhirnya meninggal juga ini si Dandang Wurahan ini. Semakhor pada dalika Lembu Kanigoro bin Raden Gugur. Ini sekarang Lembu Kanigoro anaknya Raden Gugur, panglima perang ya, bin Brawijaya fataqatal huwa wa Amir Hamzah wa ta'ana fajal Haji Usman wa ta'ana Lembu Kanigoro min waro yang laduri fanabita fa'nila sudri fa maqamitan wa jallahu haulan nari wa bisal qarar. Kemudian Lembu Kanigoro ini maju perang, kemudian Amir Hamzah memerangi Amir Hamzah ya, kemudian ditolong oleh Haji Usman, kemudian ditombak itu ya, Lembu Kanigoro ditombak dari belakang dan tembus ke dadanya, hingga akhirnya dia menjadi mati begitu. Terus ya ini ya, tapi break dulu lah. Nyantai kalau ngaji malam ya begini nih. Baik, saya lanjutkan kembali. Summa ina wajiro pecat tondo kola liru usai baldati salah sati wahum sukodono wa terosobo walawung izhabu antum
waman ma'akum minal junudi wa'tul tarokal kita muslimin. Kemudian pecat tondo gitu ya, berkata kepada pemimpin-pemimpin daerah, diantara mereka adalah Sukodono, Terosobo dan Lawung, Itabu, kalian berangkatlah beserta para pasukan-pasukan untuk memerangi kaum muslimin Demak. Fadhabu hatta wasolu ila mu'taroki wal tahamal kital bainal fi'ataini wa kasura qatla fil kafirin. Kemudian pecat tondo mengirimkan 3 orang pemimpin begitu ya, beserta pasukan-pasukan untuk memerangi muslim. Tetapi yang terjadi kemudian, setelah terjadi pertempuran antara keduanya, ternyata banyak kaum kafir atau kaum dari Majapahit yang meninggal. Walam yazal haula'ir ra'usa isalasati bitaqaddamuna yataqaddamuna al-qitalil muslimin hatta lam yabqa minal muslimina illa qalil. Kemudian mereka istilahnya bertempur terus menerus hingga sampai kaum muslimin tinggal sedikit gitu ya. Faltaqau hum wa Utsman Haji fahabuhu waruja'u, hingga akhirnya Utsman Haji mundur begitu. Waqala Utsman al-Hajj li akhi Haji Utsman, ya akhi mur haula'il junud allati taraknahum fi Tunggorono bi'ai yataqaddamu lil qitali li kasri haula'il kufar. Nah, akhirnya mundur begitu ya. Utsman Haji memerintahkan kepada Haji Utsman untuk mengambil pasukan yang tertinggal di Tunggorono, karena banyaknya pasukan Majapahit yang bertempur gitu ya. Famarum al-Haji Utsman bidzalika walam yakun ahadun minal junudi illa qalila. Sekarang tinggal sedikit begitu. Summa rajaha ulai ru'sai salasailal qital walam yuqatiluna illa yasirun hatta harubu warjau ila wazir pecat tondo. Kemudian 3 orang pemimpin tadi yang diperintahkan pecat tondo itu ternyata bertempur tapi nggak ada lawannya gitu. Akhirnya mereka kembali kepada pecat tondo. Faqalu lahu ya sayyidana innaka jaltana Umar al-Harbi faja'a rabbana faharabana al-muslimina hatta lam yabqa minal junud inna illa qalila. Sampai akhirnya pasukan kita tinggal sedikit. Summa anna ghadabna ala a'daina wa taqaddamna lil qitalihim walam nazal walam yazal nuqatilahum hatta lam yabqa minhum illa qalila. Pokoknya saya marah hingga akhirnya bertempur sampai mereka tinggal sedikit. Fakharja alaina ra'isuhum wa fakhafna minhum wa harbana. Faqal wazir pecat tondo lil waziri toyoningrat idzab anta wal amir luwanu waratin sudara likitari haulail a'da. Berangkatlah kalian berdua, Amir Luwanu dan Raden Sudara, untuk memerangi mereka. Qalu sam'an wa ta'atan. Ya oke. Fakhraju wa dhabu ila makanil qital raqibina al-ifrosa raqibina al-firosa al-farosa mutaqallidina lisuyufi falamma wasalu ila tahmi bainahum wa binal muslimin qital walam yazalu yatafa'anuna wa yatadharubuna wa kasal al-qutla. Kemudian mereka berangkat dengan pedang terhunus begitu ya, hingga akhirnya terjadi peperangan. Kemudian banyak yang meninggal, hatta lam yabqa minal muslimina illa tis'atu rajulin, hingga tersisa 9 orang pasukan saja orang muslim. Walam yang qadha bainahum qital hatta gharabatis syamsu faraja kullun minal fi'atani illa muaskiroh ya. Karena waktu srengenge setelah tenggelam begitu, akhirnya mereka kembali ke
perkemahannya masing-masing. Faqala Haji Utsman li akhihi Utsman Haji innal junuda qatalu walam yabqa minhum illa tis'ata rajulin. Kemudian omong-omong ya Haji Utsman kepada saudaranya Utsman Haji bahwa pasukan kita hanya tinggal 9 saja. Fal narji ila min hadal mu'tarak li talabi awan. Sekarang tinggalkan saja, kita pergi berangkat untuk mencari bala bantuan. Fa idza wajadnal awan raja'na il qital faqala Utsman al-Hajj af'al ma bi dzalika wa ana fi ta'atika. Kemudian siap salah satu dari mereka balik begitu ya untuk meminta pasukan tambahan begitu. Faraja'u wasaru hatta wasula ghabatin tusamma bi Jawu wa aqamu sama. Kemudian mereka pada mundur begitu hingga sampai pada sebuah hutan yang dinamakan Bejawu. Kemudian mendirikan tenda. Suma arsala Utsman al-Hajj rajulan ila Abi Sayyid raja pendeta al-muqimu bi baladi Risboyo wa ma'u kitabun minhu. Kemudian Utsman Haji memerintahkan kepada utusan gitu ya dengan membawa surat untuk menemui bapaknya Raja Pendeta yang merupakan pimpinan di sebuah kampung yang bernama Risboyo gitu. Falamma ja'a Rasulullahi nawal kita fafatahu faidan fihi min Utsman Hajj ila waladihi as-sayyid Raja Pendeta wa ba'da salam fal muhimma al-ikhbaru bi anni qad ba'athani bi anni qad ba'athani malikutum malik kitab malik Brawijaya wa ma'ahu minal kufar wa qad qatalnahum muddatan wal an lam yabqa ma'i illa qalil min junudi. Jadi cerita bahwa dirinya diutus oleh Raja Demak untuk memerangi Majapahit, tetapi karena tinggal sedikit, karena pasukannya tinggal sedikit begitu, akhirnya meminta bantuan kepada ayahnya Raja Pendeta yang berada di daerah Risboyo begitu. Walida narju min fadlikum ang tamiduna bimidati minal juyushi wa nan'al mutanahuna fi goyatin Jawu gitu wassalam. Isi suratnya begitu ya, intinya minta bantuan kepada Sayyid Raja Pendeta. Falamma faragha min qiraati wa fahama ma fihi kataba kitabahu wa ba'atha fi rajulin ila khalifati Husain wa huwa amir fi Kertoyoso. Kemudian Sayyid Raja Pendeta menulis sebuah surat itu untuk dikirimkan kepada Amir Husain yang berada di Kertoyoso. Falamma ja'a Rasulullahi nawalahul kitab fafatahu faidan fihi min Sayyid Raja Pendeta ila waladihi Khalifah Husain fi biladi Kertoyoso wa ba'da salam al-baisi ila arsala hadal kitab al-i'lam bianin konja'ani kitabu min Utsman Haji fihi su'alu midata minal juyushi likitali kufari Majapahit lianna man mahu minal juyushi lam yabaqamun illa qalil. Kemudian Sayyid Raja Pendeta ngomong kepada anaknya yang satunya lagi untuk mengumpulkan pasukan-pasukan untuk membantu saudaranya ya Haji Utsman gitu ya, karena pasukan mereka hanya tinggal sedikit gitu. Nah, mereka berada di hutan Jawar. Jumingka antamida bijunika wassalam. Falamma qara min qira'ati kitabi amara bi dzakati bil buqati lil ilami bil harbi fajtama ilaihin nasa faqala lahum inni jama'tukum li anni uridu qatala kufar Majapahit fi sabilillah fadhhabu ma'iyya. Qalu sam'an wa ta'atan. Setelah itu dikumpulkan para pemuda-pemuda untuk diajak berperang menuju Majapahit dan mereka semua siap gitu ya. Wahuqiyah dan diceritakan innahu kana hunaka rajulun yuqalu lahu ki Cendono walahu waladani ahaduhuma ismuhu Mas Bindar
Mas Bendoro Marmo. Ada seorang laki-laki yang bernama Ki Cendono gitu, yang memiliki 2 orang anak yang bernama Mas Bendoro Marmo dan wal akhir ismuhu Jusub. Wa annahuma arada ayyun qatila fi sabilillahi ma'a Khalifati Husain wa ma'ahu, dan mereka berperang bersama Khalifah Husain. Fajaila Khalifah Husain wa ma'huma arba'una rajulun wa asta'zana fil qitali ma'hu faqala lahum Khalifah Husain if'ala ma bidzalikuma wa anwaya bidzalikumul jihad. Thumma kharaja Khalifah Husain wa ma'hu ibnahu Khalifah Sughra wa ma'huma minal junudi arba'una alfa, ya. Kemudian mereka berangkat bersama 40.000 pasukan. Fasaru hatta wasulila ghayati Jawu. Kemudian mereka sampai di hutan Jawu gitu. Wahinaidin sami Raden Prabu bin Raden Paku ana Said Haji Usman wa khaw Usman Haji aqamahuma wa mamahuma minal junudi fi ghayati Jawu li kitabi ali Majapahit. Faqala li zaujatihi aliki binafsika fa ini uridu al jihad fi sabilillah. Kemudian Raden Prabu, putra dari Raden Paku gitu ya, ketika mendengar Said Usman Haji dan Haji Usman berperang itu di hutan Jawu, kemudian Raden Prabu izin kepada istrinya untuk pamit berperang ke jalan sabilillah ini. Ma'ahaulai awliya ifaroki wa farosahu wasaro ila an wasola ila Jawu. Kemudian mereka berangkat menuju Jawu. Wa dakhala ala Sayyid Haji Usman wa Usman Haji fasofahuma wa qala lahuma inni uridu al-jihada wa ma'akuma faqala if'al ma bidzalika walillahil hamdu. Kemudian terjadi salam-salaman begitu, kemudian bahwasanya siapa tadi, Raden Prabu tadi itu ingin berperang, maka diucapkan terima kasih gitu, telah membantu. Wa sami'a hina idin Amir Baladi Pakis wasmu jaran pemburu an junudil islami qad nazalu fi ghayati Jawu. Kemudian mendengarkan ini pemimpin dari Pakis gitu ya, yang bernama Jaran Pemburu, bahwa pasukan Islam berada di Jawu. Fada'a rusu'an qaumahu al-arbata wa hum Karsani wa Kalangan wa Wartisari wa Gajah Mungkur. Kemudian mengajak pemimpin-pemimpin kaum yang lain 4 orang gitu ya, Karsani, kemudian Kalangan, Artisari dan Gajah Mungkur. Faqala inal junudal Islam qad nazalu fi ghayati Jawu wa hum yuriduna ay yuqatilu ala Majapahit wa innama da'autukum litajma'u qaumakum wa tuqatiluhum ma'i. Ayo kumpulkan pasukan-pasukanmu, kita hadapi pasukan kaum Demak muslimin. Qalu ra'ina an nalqahum fi tariqihim wa na'muruhum birruju'i fa inna aban qatalnahum. Qala dzalika na'am ar-ra'yu fajma'u qaumahum wa saru hatta wasul ila mawdi'in qalu lahu Majalir fanazaluna. Kemudian mereka berkumpul dengan pasukan-pasukannya ke suatu tempat yang bernama Mojolir. Wasaro Usman Haji wa mamahu hatta wasulila Majalir. Kemudian Usman Haji berangkat menuju Mojolir bersama pasukan-pasukannya gitu. Wa arafa Amir Pakis bimaji'ihim faqala lirwasai alba anjungul Islam qad ja'u falakuhum qalu sam'an wa ta'atan. Kemudian mereka bersiap-siap menghadapi pasukan Islam yang baru datang begitu. Faltaqaw hunaka al-jam'ani wal tahamma al-qitala bainahuma. Kemudian terjadi perperangan keduanya. Hatta lam yabqa min junudi amri Pakis illa haula'il arba'ah
Kemudian pasukan dari Amir Pakis ini habis ya, kecuali 4 orang. Fakhruju lil kitali walaqahum bendoro marmo wa bendoro jusuk wa qaumahuma faqatalu hatta lan yabqa wahidun min qaumihima faja'a bendoro marmo illa rais artisari fatato ana sa'atan summa ja'a bendoro jusuk. Kemudian intinya mereka kalah begitu. Kemudian mereka bertemu dengan Bendoro Marmo ya dan Bendoro Yusuf dalam pertempuran antara keduanya gitu. Kemudian fatoana janba artisari wa nafatanu ila jambil akhar fa waqa maitan wa jallahu bi ruhi lan nar wa bisal qar. Kemudian lambungnya artisari ditombak oleh mereka hingga mati. Wa inda zalika wa barwasai salasa gajah mungkur wa kalangan wa karsani alal muslimina qataluhum hatta lan yakum ila qalil. Kemudian pasukan yang tersisa ya, baik itu gajah mungkur, kersani dan lain-lain itu muara besar bertempur habis-habisan melawan kaum muslim sehingga mereka tinggal sedikit. Fakhraja Khalifah Husain wasayfu fi yadihi Sulta Fato anahu wa ulai salasa. Kemudian Khalifah Husain dengan pedang terhunus gitu ya di tangannya, kemudian menyerang mereka bertiga. Fangkasarot rimahuhum fasallu wa suyufa wa dhurabu wa nabat anhu wa dhurabahum bisayfihi wa naba'ahum fala yazaluna yatata'anuna wa yatadhurubuna bisayufi hatta inqata'at anfasaha ulai thalathah minat ta'bi wa saqatu ajallahu biruhim ilan nari wa bisal qara. Hingga akhirnya ketiganya meninggal dunia di tangan Khalifah Husain gitu. Terlalu cepat ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja karena biasanya kalau di akhir-akhir tuh ngebut gitu ya. Tapi break dulu minum. Falamma ra'a Amir Pakis anna junudahu qad qutilu jami'an wa lam yabqa min ahadan akhadha al-farsa wa raqabahu wa dhaqa bis-suyud fi sawti fajara kat-ta'ir at-ta'iru hatta wasala majawahid. Kemudian Amir Pakis ketika pasukan banyak terburu gitu ya, hanya tinggal satu saja, kemudian mengambil kuda lari tunggang langgang gitu menuju Majapahit wa takhala maliki Brawijaya wa qala lahu ana junudal muslimina qasidu ayyadkhulu Majapahit. Kemudian menyampaikan berita bahwa pasukan Demak akan menuju kota raja Majapahit. Wa qad nazalu al-an fi qayatin mujalir wa qad qatalahum ana wa umaiya min junudin faqataluhum an akhiri malam yakumin illa ana fataraktuhum hunaka rajatu ilaika mukhbiran bidzalika. Hingga semuanya terbunuh kecuali saya ini Kanjeng Prabu begitu ya. Faqala Malik Brawijaya lil wazir Gajah Mada inna raden Arya jaran pemburu akhbirni. Kemudian Prabu Brawijaya menyampaikan kepada Patih Gajahmada bahwa Raden Arya Jaran pemburu menyampaikan bi anna junudul muslimin qad nazalu al-an fi qayatin mujalir, bahwa pasukan kaum muslimin berada di hutan Mujalir wa anhama aradu ad-dukhula fi Majapahit liqitali ahlihi, dan ingin masuk Majapahit untuk memerangi penduduk Majapahit. Fajma maka kumpulkan junuda wa anta alati harbi wa sahab anta wa maka minal junudi
liliqai a'dai wal yakun maka Raden Kerto Amir Mojosari waratin jaran pemburu wa Amir Pakis qalu sam'an wa ta'atan. Kemudian kamu berangkatlah bersama Amir Mojosari, Raden Kerto, kemudian Raden jaran pemburu dan Amir Pakis. Aku nggih sam'an wa ta'atan. Fa wada'u Malikul Brawijaya wa kharaju ma'hum al-junuda al-jarorota fasaru wa nashawu ar-rayata wa dhurbu at-tabula wal buqata wa rafa'u aswatahum wa gharabat asy-syamsa dzalika an-nahar wa hum qad wasalu ila maja mojo lepok fanazalu hunaka. Kemudian mereka mengumpulkan pasukan, nabuh genderang gitu ya, membawa roya, kemudian meninggikan suaranya, dikeraskan hingga sampai ke Mojo Lebok. Hingga sampai ke Mojo Lebok. Mojo Lebok ini daerah mana? Kalau sudah Mojo ini dekat Jombang ini. Wa amma Utsman Haji fainahu saruh wa mamahu minal junudi hatta wasulullah Mojo Lebok. Kemudian Utsman Haji bersama pasukannya menuju Mojo Lebok. Faro'ayan anil kufaro nazalu hunaka fajala junudu salasa firokin. Kemudian melihat bahwa kaum atau pasukan Mojopahit berada di sana, hingga kemudian dia membagi pasukannya dengan 3 bagian. Firqatun taqaddamat ilal qital awalan wa amiruhum Khalifah Sugro. Yang pertama dipimpin oleh Khalifah Sugro, langsung menyerang. Wa qala Amir Pakis li Raden Sudara anna junudal muslimin qad ja'u falnasta'iz li qitalihim. Kemudian Amir Pakis ngomong-ngomong kepada Raden Sudara bahwa pasukan muslim telah datang, maka siap-siaplah untuk berperang. Fanahdu nahwal muslimina wa qawhuna kal qital bainal fi'ataini wal tahamat al harba bainal hizbain. Kemudian keduanya saling berhadapan-hadapan begitu ya. Wa kasuna qatla fil muslimin wa yabqa minal kufari ila salasatun. Nah, kemudian banyak yang terbunuh ya dari kaum penduduk pasukan Mojopahit, hingga tersisa 3 orang saja. Wahum Raden Sudara wa Amir Mojosari dan Amir Pakis, hanya 3 orang itu saja ya. Kemudian semadha Raden Sudara wa Amir Mojosari wa qatalahum qitalan syadida hatta lam yabqa minal muslimina illa qalil. Kemudian bertiga maju bertempur menghadapi kaum muslimin Demak begitu, hingga banyak yang terbunuh. Kemudian fakharaja Khalifah Sughra hamilan al-ramri ala atikai wa qala ayyuhal kufar. Kemudian Khalifah Sugro maju dengan membawa panah begitu ya. Kemudian waqala ayyuhal kufar taqaddimu ila jami'an fataqaddama ilaihi Amir Mojosari Raden Kerto wa ta'anu bi ramhi wa dharaba Khalifah Sugro ramhu fankasara wa ta'anahu Khalifatu Sugro wa qatanu ala sudri wa waqfa maqal ardi maitan wajal mabiruhin nar bisal qaror. Kemudian begitu teriak begitu, majulah Amir Mojosari, Raden Kerto, dan kemudian Amir Hamzah tadi. Amir Hamzah itu siapa tadi ya, kaum muslimin tadi ya. Khalifah Sugro kemudian memanah begitu ya, kemudian istilahnya ini, Khalifah Sugro ini kemudian menombakkan juga hingga ke dadanya, sehingga akhirnya Amir Mojosari
mati begitu ya. Sumaja abadu ila khalifati Sugro, Raden Saudara. Nah, kemudian datang ya bantuan dari Raden Saudara ini. Kemudian fatadzoroba, terjadi peperangan kedua, watatoana, saling perang-perangan gitu. Faja ilahima amirul habjah wa ta'ana Raden Saudara birahmi fi yadi wa ja'a ilaihim akhar wa ta'anahu birahmi wa naba'anahu ramhu thumma ja'a ilaihim ramhu minal muslimin yuqalu lahu ajeng marwi mahu fasharun fasharu lana rojil asfala fihi syai'un minal hasib wa biyadihi asan minal aghzani syajaratin ismuha wali kukun faqala Amir Hamzah israh bi ya sayyidi sa'atan wa ana uqatilu inda hadal kafir fa'adhahaba nahwa Raden Saudara fato'anahu Raden Saudara biramhihi fadruba ajeng marwi. Nah, gitu ya, akhirnya ajeng marwi ini yang menggantikan pasukan Islam begitu ini ramhahu bil aso fangkasarat fasala Raden Saudara saifihi wadruba bi ajeng marwi fawa sabasarian falam yusibahu as-sayfu sumaroma aina Raden Saudara bil hasib wa dakhala fiha falam yaktar anna ayyaftaha fadruba saqahu bil aso fasoha ajeng marwi bi ahli Madura faja'u akhudhu Raden Saudara wa wajarruhu wa dharabuhu hatta mata wajal wa biruh ilan nar, hingga akhirnya Raden Saudara mati di tangan siapa tadi? Hingga akhirnya mati di tangan Ajeng Marwi. Falamma ro'a Amir Pakis yan anna Raden Saudara qad mata, kalau Raden Saudara meninggal, akhadal farasa wa raqibahu wa qala injal muslim istami'u alayya in kuntum rijalan faja'u ilaihi falamma ra'a anna la taqata lahum bihim wala munziman walam yang jelas sairun hatta ja'ila Majapahit. Kemudian Raden Pakis pulang ya, melarikan diri ke Majapahit. Wa takhalal maliki Brawijaya wa qala lahu ya sayyidi situ ilaika mukhbiran bi anna Raden Saudara wa Amir Mojo Sekar Kotamata fi harb. Kemudian menceritakan kalau Raden Saudara dan Amir Mojo Sekar telah mati di dalam berperang. Walam yabuka minal muqatilina illa ana, semuanya meninggal kecuali saya gitu. Wal amrul an ilaika, kemudian falam sami'a Brawijaya kalama Amir Pakis qala lil wazir Gajah Mada inna Amir Pakis ja'ani wa akhbirni bi an amira Mojo Sari wa Raden Saudara wa ma ma'ahu minal jundi wa qutilu fil harbi jami'an. Kemudian Prabu Brawijaya menceritakan kepada Gajah Mada bahwa Amir Pakis mendatangi kita, menceritakan bahwa pasukan-pasukan kita telah gugur kecuali dirinya, begitu ya. Fa kharaja anta wal wazir pecah tondo waratin gugur waliyakhruja ma'akum minal junudi tis'una alfan. Nah, kemudian kamu berangkatlah bersama Pecah Tondo dan Raden Gugur beserta 90.000 limulaqahu haulail a'da faqalu sam'an wa ta'atan, membawa 90.000 pasukan. Fawada'u maliku Brawijaya wa khuruju fasaru hatta wasul ila Mojo Agung. Kemudian mereka sampai ke Mojo Agung. Mohon maaf ya, ini saya baca secara cepat ya. Biasanya kalau sudah akhir-akhir begini itu membacanya secara cepat mungkin. Wa maro Brawijaya al-wazir Aryaba'ah wal amir Luwan wa Amir Pakis wa mahum minal junudi ay yuhrisu darul mamlah. Kemudian Prabu Brawijaya memerintahkan kepada Aryaba'ah, Amir Luwanu dan Amir Pakis untuk menjaga
pusat kerajaan. Wa amaro Arya Jambul wal amir Citra Kusuma wa amir baladu Wilis wa mahuma minal junudi ayahrisu babal balade. Kemudian memerintahkan Arya Jambul dan Amir Citra Kusuma yang merupakan pemimpin dari negara Wilis untuk menjaga pintu kerajaan. Hadza makana min amri Brawijaya wa wuzaraihi wa umaraihi. Ini adalah cerita tentang Brawijaya dan para penggawa-penggawanya. Wa amma makana min amri Utsman al-Has wa mahu minal muslim. Adapun perkara dari Utsman Haji dan kaum muslimin, fa innahum irtahalu min Mojo wasaru hatta wasalu ila Mojo Agung. Kemudian mereka berangkat dari Mojo Lebok menuju Mojo Agung. Faro'a anna junudal kufara qad nazalu hunaka faj'alal muslimina firqataini wa amrahatuhum bil taqatumi ilal qital. Kemudian setelah ketemu di Mojo Agung, pasukan kaum muslimin dibagi menjadi dua. Yang pertama langsung maju berperang gitu. Wa amara alaihim, dan memerintahkan kepadanya Khalifah Sugro wa Bendoro Marmo wa Bendoro Yusuf wa taqaddama yan anal wazir Gajah Mada wa mahum qad wasala Mojo Agung, bahwasanya Gajah Mada dan para pasukannya sudah berada di Mojo Agung. Falama wasalu ilaihi nazalu fi mawdi'in qalu lahu petukuran. Kemudian mereka singgah di petukuran ya. Falamma ra'a ayan anal muslimina qad ja'u ila dzalikal makan qala li jubati dhahabu wasta'du limulaqatil a'da'i fa innahum qarabu minkum. Ketika mendengar bahwa pasukan muslim telah datang dekat begitu, siap-siap nanti akan ada peperangan gitu. Fataqaddama ahadal jam'ani ilal akhir wa taqama hunaka wa tahama al-qital bainahuma bisuyufi al-lawami wa sawarikhal madafi wal asinnata allati kan ya bal aghwal wa banadika lahadawiyun kadawin nihal fakathara al-qatla fil muslimin walam yakum illa qalil. Kemudian banyak pasukan muslimin yang mati, hanya tinggal sedikit saja. Fakharaja Khalifah Sugro wa da'al kufra. Kemudian Khalifah Sugro maju dan menantang orang-orang kafir ila mubarozah, di dalam medan pertempuran. Fakharaja ilai Raden Gugur. Kemudian Raden Gugur maju menghadapi siapa tadi? Khalifah Sugro. Fatapo'ana, saatan kemudian mereka terjadi tombak menombak. Wako'ato'ana fi jambi Khalifah Sugro fawako'a maitan. Kemudian Raden Gugur menombak lambung dari Khalifah Sugro sehingga meninggallah Raden Khalifah Sugro. Fakharaja ila Raden Gugur Bendoro Marmo fatato'ana. Kemudian ganti Bendoro Marmo maju menghadapi Raden Gugur. Fatato'ana saatan fawangko'an tonu fi sodri fawangko'a maitan Rajam Jalal Mas Bau. Kemudian Raden Bendoro Marmo menghadapi Raden Gugur, begitu juga dia juga kalah dan meninggal begitu. Fakharaja ilahi Bendoro Yusuf. Sekarang ganti Bendoro Yusuf maju mubaraza li ikhda thara akhihi fatato'ana huwa wa Raden Gugur saatan fawaqatanu fi jambi fawaqa'a maitan radhiyallahu anhu wa jalal jannata maswahu. Begitu juga Raden Bendoro Yusuf juga kalah perang melawan Raden Gugur. Wa khina idna khaja Utsman al-Has wa mamau minal junudi wa qatalu kufara wa talhamad al-harba bainal fi'ataini wa qatala minal muslimina ma la yuhsa wa lam yabgha minhum illa asyrata rijalin. Hingga tinggal 10 orang saja ya dari pasukan Demak ini ya, tinggal 10 orang saja. Minhum, diantara mereka adalah Utsman Haji Utsman, wa Raden Prabu wa Khalifah Husain wa Amir Hamzah wa Khatib Bintoro ismuhu Raden Mas
winong. Fakhruja Amir Hamzah hamilan li ramhihi ala atikai wadal kufar lil mubarazati fakhruja ila wazir daya ningrat. Kemudian Amir Hamzah maju menantang pasukan ini ya, pasukan Brawijaya hingga dihadapi oleh wazir Dononingrat. Fatata'ana satan fawaqatanu fi sodri Doyoningrat fasaqata maitan ala arti wajallahu biruhi ilan nar. Hingga akhirnya terjadi peperangan tombak menombak hingga akhirnya Patih Doyoningrat mati di tangan Amir Hamzah. Summa kharaja ilai Raden gugur fatata'ana wa naba anhu mutanu faja'a ilaihi ma'al wazir pecat tondo wa ta'ana Amir Hamzah birahmi famaqatanu fi sodri famaqamaitan radhiyallahu anhu. Kemudian Raden gugur, terjadi peperangan ya antara keduanya. Kemudian dibantu, Raden gugur tadi dibantu oleh pecat tondo. Kemudian Amir Hamzah ditombak dan dipanah gitu ya di dadanya hingga akhirnya beliau meninggal radhiyallahu an. Tsumma kharaja Khalifah Husain ila Raden gugur fadharabahu bisayfi wa wanqa dharabu fi jambi wa qata'a qati'ataini wa ajalallahu bi ruhi ilan nari wa bisal qarar. Kemudian ganti Khalifah Husain menghadapi Raden gugur gitu. Kemudian dihadapi dengan pedang gitu ya. Kemudian hingga akhirnya keduanya gugur dalam pertempuran begitu. Summa dzaba Khalifah Husain wal wazir pecat tondo wa sayfu biyadihi wa arada ayyadriba pecat tondo fata'anahu pecat tondo fi sodri famaqamaitan radhiyallahu. Kemudian Raden Husain berhadapan dengan Patih pecat tondo gitu, pedang diayunkan, ternyata beliau ditumbak oleh pecat tondo sehingga meninggallah dia. Summa kharaja Khatib bintara ila pecat tondo wa biyadihi hangzal wa biyadihi fata'anahu pecat tondo fi sodri fawaqa'a maitan radhiyallahu anhu. Begitu juga khatibnya akhirnya mati di tangan pecat tondo gitu ya. Ini alhamdulillah malam ini kita ngebut sekali ya, hingga tidak ada penjelasan atau ulasan gitu, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan gitu ya. Mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita bisa memperbanyak ibadah kita, dan di masa yang akan datang kita akan bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.